Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul ghafur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa abdun syakur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Wa qala ta'ala aidan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Kalau dulu dari mulai bulan Rajab kita minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Sekarang kita sudah lewat bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita kelebihan usia, umur yang panjang. Salah satu hikmahnya supaya kita bisa islahun nafsi, tazkiyatun nafsi. Supaya kita bisa memperbaiki diri, bisa kita mensucikan diri sebelum bertemu dengan Allah yang Maha Suci itu. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, termasuk di luar bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keikhlasan kita mengamalkannya. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sebelum kita lanjutkan kajian ini, kita mau ambil saripati Ramadan. Ramadan yang telah kita lalui ini, dia ada 3 rangkaian dia. Ada Ramadannya, ada Al-Qur'annya, dan ada Lailatul Qadarnya. Nah, ini ketiga-ketiganya ini saling berkaitan. Tapi yang ketiga ini yang paling utama bagi kita adalah Al-Qur'annya. Tapi Quran tidak akan turun kalau tidak ada Ramadan. Itulah kan? Quran tidak akan turun kalau tidak Ramadan, karena Allah yang menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Ini penting sekali. Quran yang kita amalkan melahirkan takwa nanti, al-amal bitanzil. Kata Imam Ghazali, salah satu tanda orang bertakwa adalah al-amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Tingkatan takwa inilah yang membuat orang mendapatkan Lailatul Qadar. Semakin tinggi tingkat ketakwaannya, semakin kemungkinan mendapat Lailatul Qadar itu ada. Jadi ini kita tengok ni Ramadan, Al-Quran dengan Lailatul Qadarnya. Kenapa demikian? Quran tidak pernah berbicara tentang bulan Ramadan yang kita lalui, yang telah kita lalui itu sebagai bulan puasa. Tidak ada Quran menjelaskan. Seharusnya syahrul Ramadan, seharusnya Pak, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam fi syahri Ramadan. Ya. Hai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa ya pada bulan Ramadan. Tapi tidak disebutkan kata-kata puasanya pada Ramadan. Yang disebutkan pada Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran. Kenapa? Karena puasa itu adalah salah satu rukun Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, bahwasanya puasa ada di luar bulan Ramadan. Ya, puasa Syawal, puasa Zulhijjah, puasa Asyura,
puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Tapi Al-Quran dengan Lailatul Qadar ini tidak ada di luar bulan Ramadan. Quran turun pertama sekali dari sisi Allah ke langit dunia, minallahi ila sama'i dunia, daf'atan wahidatan, sekaligus turun ke langit dunia. Dari langit dunia baru dicicil nanti kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun sekaligus itu adalah pada bulan Ramadan. Itu dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran itu. Kemudian Lailatul Qadar cuma ada pada bulan Ramadan, tidak ada di luar bulan Ramadan. Jadi yang intinya Pak, Al-Quran dengan Lailatul Qadarnya, inti Ramadan itu Quran dengan Lailatul Qadar. Kenapa Quran? Orang mustahil dapat Lailatul Qadar kalau tidak mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang membentuk dia insan muttaqin, yang membentuk dia manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui, ya, entah seberapa banyak kita dapat amal pahalanya, entah berapa kita disentuh oleh Lailatul Qadar itu, berapa bulan kita dapatnya, yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah berusaha sekeras tenagamu, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Baik, mudah-mudahan juga Allah pertemukan kita lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Ya Rabban. Saya kata amin dengar ya. Nah, baik. Balik kita kepada pokok persoalan kita. Ini kita habiskan dulu sebelum kita masuk ke kajian akidah. Mengantung kajian. Nah, kan ada 3 kemarin. 8 minggu lupa lo kan. Ada ta'lim, ada tazkir, ada tazkiyah. Ada yang mengajarkan, ya, yang mengajarkan, mengingatkan dan mensucikan. Ini yang kita perhatikan. Ini tugas daripada Rasul. Muhimmatun nubuwah war Rasul. Ini adalah kepentingnya diutus Nabi dan Rasul. Ulama sebagai pewaris Nabi, ulama, ustadz dan para mubalik juga harus menyampaikan yang 3 ini. Jadi dia mengajarkan, dia mengingatkan, dan dia mensucikan. Ya. Kalau ada yang mengajarkan, ada yang diajar, berarti ada guru, ada murid, ada jamaah, ada ustadznya. Kalau ada yang mengingatkan, harus ada yang diperingatkan. Guru memperingatkan, murid yang diperingatkan. Ustadz yang memperingatkan, jamaah yang diingatkan. Ya. Kemudian yang kita tazkiyah, kalau ada yang mensucikan, pasti ada yang disucikan. Siapa yang mensucikan? Yang berusaha mensucikan jamaah itu ustadznya. Yang berusaha mensucikan murid itu gurunya. Tapi tidak akan mungkin guru mensucikan muridnya kalau guru sendiri belepotan. Ya. Artinya guru yang tidak mengamalkan kajinya, macam mana dia menjadi contoh bagi muridnya? Ya, disuruh berbuat baik, gurunya tidak berbuat baik. Disuruh baca Quran, gurunya tak baca Quran, dan dia tidak akan menjadi contoh. Tazkiyah itu apabila guru itu bisa menjadi contoh bagi murid, ustadz itu bisa menjadi contoh bagi jamaahnya. Nah, untuk keterkaitan ini supaya proses belajar mengajar, kemudian mengingatkan dan diingatkan, kemudian proses mensucikan diri ini berhasil, maka masing-masing 2 kelompok ini, murid, guru, jamaah, ustadznya, harus ada etika atau adabnya. Baik adabnya terhadap guru dan murid,
ataupun adabnya terhadap dirinya sendiri. Ini tidak berbicara masalah adab guru ke murid saja, adab murid ke guru, tidak itu saja. Adab murid kepada guru, adab guru kepada murid, dan adab guru terhadap dirinya, dan adab murid terhadap dirinya sendiri. Salah satunya apa? Kemarin kita sudah kaji pertama taharatun nafsi. Yang pertama adalah murid ini guru. Murid pertama sekali harus mensucikan dirinya dari niat-niat yang tidak baik, ikhlas. Di sebelum menuntut ilmu itu niatnya ikhlas. Bukan karena disebut orang mau jadi orang alim. Ibu itu bapak itu selama ngaji ini alim dia. Kalau itu tujuannya berarti tak dapat dia. Untuk apa guna ilmu? Saya menuntut ilmu karena supaya bisa saya beramal. Saya beramal ibadah supaya bisa saya beriman. Saya beriman supaya bisa saya bertakwa. Saya beriman bertakwa supaya dapat berkah. Saya dapat berkah supaya dapat rahmah. Saya dapat rahmah supaya Allah masukkan salam keselamatan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu liwajhillah, artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mau dipuji orang. Ya, bapak ibu tuh rajin ke masjid, masa bodoh orang mau puji orang tidak penting. Ya, yang penting tujuan kita ikhlas. Yang kedua kemarin ada walaita kabar muta'allim. Seorang guru, seorang murid tidak boleh sombong. Ya, sombong itu dua kemarin. Ghamtun nas wa batarul haq wa ghamtun nas. Menantang kebaikan kemudian menyepelekan orang. Nah, itu sombong namanya. Baik guru menyepelekan murid atau murid menyepelekan guru, itu murid guru yang sombong namanya. Yang ketiga kemarin ayyuqallila bi istighalid dunya. Yang ketiga adab kita dalam menuntut ilmu itu, pertama murid jangan terlalu banyak dunia dalam hatinya. Hendak dia kecilkan volume dunia, dia besarkan volume untuk akhiratnya. Kenapa? Kalau kita sibuk dengan dunia, pikiran kita, hati kita, kesempatan untuk ngaji ini susah. Assalamualaikum. Langsung cari duit. Orang ngaji cari duit juga kan, cari makan juga. Yang tak ngaji cari makan, cari duit juga. Apakah orang ngaji terhambat rezekinya? No, kenapa dikejar? Nah, ini kadang-kadang kita diburu oleh dunia, kesibukan dunia yang membuat kita akhirnya membuat kita tidak sempatnya ngaji. Akhirnya ngaji itu sisa-sisa waktu. Ibadah itu sisa-sisa waktu. Ini bahaya. Ya. Kalau Anda memberikan waktu Anda sepenuhnya untuk ilmu, maka ilmu belum tentu akan bisa memberikan sebahagian ilmu itu kepada Anda. Apalagi sisa-sisa waktu cuman kita berikan. Makanya kadang-kadang ilmu itu cepat hilangnya. Ya, diajar 10 hilang 15. Karena itu. Tak lengket dia. Kenapa tak lengket? Pas ada ilmu dapat ditimbun oleh dunia yang ada di otak kita. Makanya niatkan nawaitu talabal ilmi, sengaja aku talabal ilmi, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, dan aku wakafkan diriku misalnya apa? 1 jam dalam seminggu. Jadilah. Kalau ujiannya akan kalau pengajian sekali seminggu mesti kita pelajari. Nah, kita wakafkan diri kita. Sebab 24 jam kali 7. Itu kan banyak itu. Nah, kita ambillah, kita wakafkan sebagian waktu kita untuk ilmu pengetahuan. Kalau tidak, nanti
itu akan menjadi tanggung jawab. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan kerja apapun, amal apapun tanpa ilmu. Nasam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati diminta pertanggungjawabannya. Ilmu diminta pertanggungjawabannya. Mana ilmu teorinya, mana ilmu prakteknya, mana ilmu yang kamu rasakan dalam kehidupan kamu. Itu diminta pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, ketika kita nuntut ilmu, buang segala hal ikhwal yang dunia yang ada, kita fokus untuk ilmu. Ya, karena dunia ini seperti itu juga kita. Ya, kita kejar dia juga tidak dapat. Ya, takkan pernah orang mendapatkan dunia semuanya. Tetapi dia merasa dikejar oleh dunia, maka dia mengejar dunia itu. Yang keempat, ayahtarzal khaid. Ya. Ini dikatakan di sini yang keempat berapa tuh? Ya. Ayahtarzal khaid fil ilmi fi manil amr. Nah, ya. Tidak boleh menyolo-nyolo pertama sekali menuntut ilmu pengetahuan. Belum dijelaskan oleh guru kemudian sudah menyalahnya. Tidak boleh. Yang kelima adalah alla yada'al talib ilmu. Tidak boleh murid meninggalkan satu ilmu pun. Jadi jangan ada ilmu yang dibenci. Nih. Tapi syaratnya apa? Hendaklah dia mendahulukan ilmu aham bal aham. Ilmu yang lebih penting daripada ilmu yang penting. Ya, nih. Di sini kemarin mana ilmu yang penting itu? Tentang Islam, tentang iman, dan tentang akhlak ihsan. Itulah ilmu yang wajib. Ya, sebelum ilmu pertanian, sebelum ilmu perdagangan, sebelum ilmu biologi, sebelum ilmu antropologi, sebelum ilmu filologi, apapun ilmunya asal manusia namanya, maka dia wajib pertama ilmu tentang rukun Islam, ilmu tentang rukun iman, dan ilmu tentang ihsan. Itu wajib, mau jadi apa terserah. Ya. Jadi kalau tidak diprioritaskan ilmu yang tiga ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari aturan hidupnya selain aturan Allah Islam, Allah tidak akan pernah falan yuqbala, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia jadi orang yang rugi. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan dunia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi itu mana tempatnya, Bu? Rugi di akhirat mana tempatnya? Ya pasti neraka. Sanggup masuk neraka? Nah, kalau sanggup masuk neraka tidak apa-apa, silakanlah. Ya. Yang keenam, nah kita baca. Alla yakhudu fi kulli fununil ilmi daf'atan bal yura'i tartib wa yabda'u bil aham. Hendaklah jangan orang memborong ilmu itu semuanya. Kenapa? Karena kapasitas, kemampuan hadis ini, otak kita ini tipis. Takkan bisa dia menerima ilmu itu semuanya. Jadi begini misalnya. Mana yang prioritas itu dulukan. Misalnya apa? Saya nampaknya dalam segi akidah saya sudah. Oh, saya mau belajar fikih lagi. Dia rutin begitu kajian fikih itu. Ya. Saya nampaknya soal akidah saya ini belum apa. Kalau ibadah, solat, puasa udahlah.
Tapi keyakinan kita kepada kepada Allah nampaknya masih kurang nih. Berarti ilmu akidah yang kurang. Dia prioritaskan itu dulu. Itu namanya aham bil aham. Ya, memprioritaskan yang lebih penting daripada yang penting. Atau sama-sama penting. Cuman mana yang belum dia kuasai. Kan 3 tadi. Akidah, ibadah, akhlak. Kalau dalam segi akidah ibadah kita dah bagus, misalnya solat rukun syaratnya, puasa rukun syaratnya, sudah tahu kita semuanya. Nah, ndak ikut kita pengajian tentang masalah fikih ini misalnya, ndak masalah. Karena kita tinggal mengamalkannya lagi. Atau sekali-sekali kita ikut itu. Apa di antara ilmu yang 3 ini? Oh, saya akhlak kurang, etika kurang, saya kurang baik. Ya, adab terhadap Allah, adab terhadap diri sendiri, adab terhadap orang tua, adab terhadap lingkungan, adab terhadap masyarakat, adab terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala kurang, maka belajar dia kajian-kajian akhlak ini. Itu artinya. Jangan borong semuanya. Makanya di fakultas itu, di kampus itu ada jurusan, Bu. Supaya kita tidak borong semuanya. Ada jurusan akidah akhlak. Itu saja jurusan. Ada jurusan tafsir. Dulu gabung jurusan tafsir hadis. Sekarang udah dipisah. Jurusan tafsir 1, jurusan hadis 1. Kenapa? Karena kemampuan manusia untuk menangkap semuanya itu mungkin. Ambil jurusan masing-masing. Nah, kalau semua dimasukkan di situ, nanti otaknya jenuh dia. Puncak jenuhnya apa? Senyum-senyum sendiri. Nengok tiang. Nengok ayam berjalan. Apa namanya itu? Maka jangan dipaksakan untuk membuat kesembuhan. Saya bagaimana ilmu ini saya dapat ilmu ini, tidak akan bisa. Kenapa? Ada ulama Perancis mengatakan bahwasanya tidak ada manusia yang ahli semua ilmu. Tak ada. Ya, sehebat apapun orang tidak akan ada ahli. Cuman banyak menguasai ilmu, ya. Dan kapasitas memori kita, akal kita ini diberikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa menerima semua ilmu. Makanya buat jurusan. Nah, sekarang terserah kepada bapak-bapak dan ibu. Pertama ilmu yang 3 ini, karena itu prioritas dulu. Adab kita terhadap ilmu ini, ya murid. Nah, 3 ilmu tentang akidah, ibadah dan akhlak. Ya, mana yang mau kita dulukan? Kemudian kalau masih berlebih usia, ini dia. Wa yabtadi'u bil aham. Dia harus mulai dari ilmu yang lebih penting dulu. Antara yang 3 ini mana lebih penting dulu? Akidah. Setelah akidah, ibadah. Ada umur lagi, akhlak. Itu maksudnya. Fa innal amr idza kana la tas'u li jami' ulum ghaliban fal hazzam ay ya'khudhu min kulli shay'in ahsanahu. Kalau kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala tak bisa mempelajari yang 3 ini, hanya baru kita belajar akidah, ibadah kan udah jalan juga, tapi belum mantap lagi ilmunya. Nah, itu sudah di sisi Allah itu sudah baik. Kenapa? Karena Allah tahu kita ini takkan bisa menguasai semua ilmu. Karena Allah tahu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan ilmu kepada manusia melainkan sedikit saja. Kenapa? Karena otak kita kecil. Maka ilmu sedikit. Kita belajar pertama kali, saya fokus kepada akidah lah pelajaran saya. Pokoknya asal ada kajian akidah, saya akan saya akidah sudah tentang masalah ibadah, hukum fikih. Kalau ada pengajian-pengajian fikih saya akan hadir terus. Meninggal dia dalam waktu itu, maka di sisi Allah dia anggap baik.
Kalau masih ada umur lagi, pelajari ketiganya. Ada umur lagi, baru masuk kajian-kajian yang lain. Ya, baru masuk ilmu-ilmu yang lain, ilmu politik, ilmu ekonomi, silahkan. Ilmu-ilmu tentang berjumpa dengan Allah belum tahu dah ilmu politik, ilmu ilmu berdagang, itu salah namanya. Kan di sini katakan wa yaktafi minhu bisam'i wa yasrifu jama makuati fi musamai surah fi ilmihi ila istikmal ilmi. Maka harus dia berikan seluruh kekuatannya untuk menguasai ilmu, untuk menyempurnakan ilmu yang ingin dia sempurnakan. Bagaimana memberikan kekuatan sepenuhnya? Seperti ini. Ya. Seperti itu, dia harus mewakafkan dirinya untuk ilmu pengetahuan itu. Untuk apa gunanya? Istikmalil ilmi alladhi asyraful ulum. Menyempurnakan ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang lebih mulia terlebih dahulu. Mulia itu artinya prioritas. Akidah, ibadah, akhlak. Sebab ya, atau Islam, iman, ihsan. Itu diantarkan langsung oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan melalui perantaraan tidak, tapi Jibril langsung berbentuk manusia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini dikatakan hadisul Jibril, hadis Jibril. Baik, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih prioritas? Ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Mana lebih prioritas? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Kalau bapak ibu tak dapat ilmu dunia, masih bisa makan minum? Masih. Kambing tak pernah berilmu, tak belajar makan? Kenyang. Sapi, kerbau, tak pernah dia belajar ilmu biologi, ilmu astronomi, ya, tidak pernah, tapi makan juga. Artinya apa? Orang yang prioritaskan dirinya untuk ilmu akhirat, ilmu dunia datang sendiri. Kenapa? Karena kita butuh terhadap makan minum itu, dengan otomatis kita cari. Nah, maka selalu saya katakan ilmu akhirat ini ibarat ilmu padi. Kalau orang tanam padi, rumput akan tumbuh sendiri. Tapi kalau orang tanam rumput, jangan mimpi padi tumbuh sendiri, tak akan tumbuh dia. Orang yang mengejar kehidupan akhiratnya, dunia akan ngikutnya. Dan orang yang mengejar dunianya, akhirat akan tinggal. Kenapa? Karena dia belum ada soalnya. Menasat buat contoh dulu, kita bayang-bayang, ya. Bayang-bayang di hadapan kita, semakin kita kejar, akhirnya balik kanan. Jangan kejar lagi dunia, kejar akhirat, balik kanan. Maka bayang-bayang akan mengejar kita. Dunia yang akan mengejar kita, bukan kita yang mengejar dunia. Biarlah dunia itu mengejar kita. Kalau masih ada waktu, tuntutlah ilmu-ilmu yang lain. Ini kadang-kadang kita salah dalam mendidik anak. Anak belum tahu ilmu akidah, ibadah, akhlaknya, kita sudah jalan dari ilmu otomotif, ilmu astronomi, ilmu ini, ilmu itu untuk dunianya. Itu adalah kesalahan yang fatal. Harusnya apa? SD, sanawiyah, aliyah, atau SD, SMP, SMA, itu fokus dia untuk ilmu yang 3. Setelah itu mau masuk jurusan apa dia terserah. Kenapa? Apapun jurusan kita semua kita mau masuk surga. Tidak akan masuk surga kalau tidak ada yang 3 itu. Tak akan diterima oleh Allah. Mengatakan falan yuqbala min, Allah tidak akan menerimanya. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala.
Walastu ani bihi al-i'tiqad alladhi yaltafatuhu ami warasana warasat talqafan. Bukan yang saya maksudkan kata pengarang buku ini, ya, al-i'tiqad alladhi yaltafatuhu ami. Ya. Bukan yang saya maksudkan kita boleh pula meninggalkan ilmu-ilmu yang lain. Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Dulukan. Ya, beda itu. Jangan nanti salah sampai kata Ustaz ilmu biologi, ilmu apa, ilmu tukang, ilmu insinyur itu tak perlu. Itu salah itu. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang saya maksudkan kata pengarang buku ini, bukan kita mau meninggalkan ilmu-ilmu yang lain itu. Prioritaskan, utamakan itu dulu. Nah, kenapa? Karena itu yang menyelamatkan kita. Karena itu adalah ilmu warisan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal anbiya lam yuwarisu dinar wa dirham. Dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya para nabi itu tidak pernah mewariskan uang emas dan uang perak. Walakin yuwarisul ilma. Akan tetapi Nabi dan Rasul itu mewariskan ilmu. Orang banyak ilmu namanya ulama. Maka al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Itu. Jadi yang diwariskan itu ilmu, bukan harta benda. Wala tarikun tahril kalam wa mujadalah fi tahsinil kalam an muragatil khusum. Nah, dan ini ya, dan tidak ada jalan untuk apa? Untuk tahrirul kalam itu apa? Untuk kita bebas berdebat. Tidak perlu diperdebatkan. Caranya apa? Banyak ilmu ini yang diperdebatkan orang. Kenapa? Karena ilmu itu ada perbedaan pendapat. Nah, yang aslam bagaimana kita yang selamat? Nah, ini penting ini. Ilmu yang kita tuntut sebagai murid, sebagai jamaah, ilmu yang tidak ada perbedaan di kalangan para ulama itu dulu. Artinya, jangan kita berdebat masalah-masalah khilafiyah. Apakah angkat takbir itu sini atau ke sini, ya, atau ke sini, Allah atau ke sini? Itu khilafiyah atau khilafiyah? Nggak usah. Apakah lipatnya ke dada, ke bawah, ke sini, atau lepas saja? Nggak penting. Ini ada orang sampai berkelahi, Pak. Kata ustadznya, Pak, jenazah itu dilipat sebagaimana dia sholat. Yang satu lagi, itu bid'ah. Luruskan saja ke bawah. Akhirnya terlambat dikuburkan mayatnya gara-gara lipat ke bawah, lipat ke bawah. Satu melipatnya, satu ke bawah aja. Capek mayat itu, Pak. Nah, ini adab kita sebagai murid itu salah. Kita tidak boleh dulu mengetahui hal-hal yang khilafiyah, hal-hal yang berbeda di kalangan ulama. Tapi mana yang disepakati oleh para ulama? Contoh, solat 5 waktu disepakati oleh para ulama? Ya. Rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, akhlak disepakati. Itu dulu. Rukuknya, sujudnya disepakati. Ada ulama yang mengatakan solat tak pakai rukuk. Itu dipelajari dulu. Ada ulama mengatakan boleh rukuk ke belakang. Tidak ada kan? Allahu Akbar katanya. Sepakat ulama kan rukuk itu ya ke depan, sujud itu seperti itu. Itu yang kita ambil dulu. Ini maksudnya. Kalau kita sudah masuk ke medan ikhtilaf, perbedaan pendapat, itu nanti pusing kita.
Kawan saya ada dulu di Mesir dijual Qur'annya. Kitab-kitab dijual, Qur'annya dijual, pulang dia. Kenapa pulang? Untuk apa saya masuk Islam sebegitu ini? Kacau Islam. Kenapa? Abang-abang tingkat di Mesir didoktrin dia. Oh ya akhi, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Pendapat ulama begini, begini. Bingung dia. Baca buku ini begini, pendapat baca buku ini. Akhirnya, dia bocor alui, setengah kilo baru. Tak yakin saya dengan Islam ni lagi kata. Mana pendapat yang benar kata. Maka carilah sesuatu yang disepakati oleh seluruh ulama Islam. Ya, hindari dulu perbedaan-perbedaan pendapat. Mazhab itu, makanya perbandingan mazhab itu baru kita pelajari ketika kuliah. SD, SLN, Sanawiyah, Aliyah itu tidak dibicarakan, itu dasar. Ya, ini kadang-kadang kesalahan kita dalam itu ilmu, sehingga kita apa? Jenuh otak ini mikir menurut ini begini, menurut ini begini, menurut ini. Akhirnya apa? Ditinggalkannya sholat, dia tak sholat lagi. Ini yang harus sekali kita perhatikan nenek di sini, jangan sampai otak kita jenuh mikirkan tentang persoalan itu. Ya, jangan berdebat tentang masalah khilafiyah. Ya, ini murawaghat al-khusum kama huwa ghayatul mutakallim. Ya. Jangan sampai khusum itu khusuman. Nah, khusuman itu ya dalam khusuman ya berbantah-bantah. Bal dzalika na'u yaqin wa huwa samartun nurul yaqdhifullahu fi qalbin 'abdin. Carilah ilmu yang kita yakini. Yang kita yakini itu apa? Yang tidak berbeda para ulama tentang itu, prioritaskan dulu. Salat, rukun, wajib dan syaratnya. Puasa, rukun, wajib dan syaratnya. Ya, zakat, rukun, wajib dan syaratnya. Itu kan tak diperbeda kepada ulama itu. Semuanya Islam balik benarkan itu sepakat semuanya. Nah, akidah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, itu Quran mengatakan amana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih la nufarriqu baina ahadin minhum wa qalu sami'na. Itu disepakati semua itu. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya Allah, ya, yang Allah tanamkan ke dalam hati hamba-hambanya yang suci. Bil mujahadah, dengan perjuangan, ya. Dengan perjuangan dari apa? Membuangkan kotoran-kotoran di hati. Jadi kalau hati itu kotor, tak mau ilmu itu bersarang. Nah, sebagaimana Imam Syafi'i ketika mengadu kepada gurunya Walqi', syakautu ila Waqi' su'afdi farsadan ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi', wahai guruku, hafalanku agak kurang bagus. Farsadan ila tarkil ma'asi, maka guru mensyaratkan kepada aku tinggalkan perbuatan dosa. Fa inna ilma nurullah, ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah la yuhdalil asi. Cahaya Allah tidak akan menembus hati orang yang berbuat dosa. Maka ini dikatakan di sini. Karena itu apa? Siapa manusia selain Rasul yang imannya hebat? Di sini katakan hatta yantahi ila ratwa. Keyakinan kita ini sebagaimana sampai mencapai imannya Abu Bakar As-Siddiq. Pernah Nabi SAW mengatakan hadis, lawuzina baina imani Abi Bakrin wa imani hadil ummah la rojaha. Kalau ditimbanglah iman Abu Bakar itu dengan iman semua umat ini, maka berat lagi iman Abu Bakar. Artinya apa? Keimanan dan keyakinan ini yang lebih utama. Makanya ilmu yang prioritas, ilmu tentang iman, keyakinan atau ilmu tentang masalah akidah. Macam mana kita beramal ibadah menyembah Allah kalau kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, Babu Hadim Allah Subhanahu wa taala, kama syahada Nabi Umar bin fi riwayat sahih,
sebagaimana disaksikan oleh Umar bin Khattab dalam riwayat yang sahih. Jadi Nabi mengatakan kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman umat ini semuanya, mana yang berat? Lebih berat imannya Abu Bakar. Kenapa? Di saat orang satu pun tidak ada yang mengakui Nabi Isra dan Mi'raj, tapi beliaulah mengatakan, "Sadaqta ya Abu Bakrin." Engkau benar ya Abu Bakar. Karena sadaqta ya Abu Bakar itulah nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu jujur. Dia orang pertama sekali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, itu beratnya iman Abu Bakar. Nah, wa alal jumlah, semua ilmu-ilmu tadi, akidah, ibadah, akhlak. Fa asyraful ulum ghayatuha ma'rifatullah. Semua ilmu yang tiga ataupun semua ilmu yang ada di dunia ini, ilmu yang paling mulia, ilmu yang tinggi itu apa? Ilmu tentang mengenal Allah. Itulah akidah. Ya, ilmu ma'rifatullah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ilmu yang paling asyraf. Maka Quran yang turun di bulan Ramadan pertama sekali, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Allah. Siapakah Allah itu? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ilmu yang pertama ilmu tentang Allah. Ilmu yang kedua, Iqra yang kedua baru tentang kemuliaan diri manusia. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allah senang kepada orang yang mulia. Siapa yang mulia di antara kamu? Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Maka Quran akan membentuk orang takwa. Dua itu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Dua itu cuma yang dipelajari, Iqra yang dipelajari tentang Allah, tentang kemuliaan diri manusia. Atau ilmu ibadah, ilmu akidah, ilmu ibadah. Adapun akhlak itu tertumpang pada ibadah. Semakin bagus ibadahnya, semakin bagus akhlak. Contohnya apa? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Orang sudah berakhlak, salat saja baru seorang sudah berakhlak. Dua itu, ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah. Nah, itulah bunyi Iqra yang dua, Iqra wa rabbukal akram, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kedua Iqra wa rabbukal akram. Berarti sebelum kita mengetahui ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita mengetahui ilmu lain dulu. Wajib itu kita ketahui dulu. Nah, apa bedanya di sini kata ma'rifatullah? Semulia-mulia ilmu ada asyraful ulum, ma'rifatullah. Kemarin dah beberapa kali saya katakan. Apa beda ilmu Allah dengan ma'rifatullah? Apa beda ilmu dengan ma'rifat? Nah, kalau ilmu itu dipertanyakan, ilmu itu diperdebatkan, ilmu itu didiskusikan, itu ilmu. Tapi kalau ma'rifat tak ada lagi pertanyaan, yang ada pengakuan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hai Allah, tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan di alam semesta. Dia tidak bertanya lagi, pengakuan. Ya. Contoh, apabila ada kita menengok teh dalam gelas, apakah sudah pasti itu teh manis? Enggak. Itu pasti teh manis enggak, tawar, manis tawar. Katanya tuh, itu bukan teh oli itu. Enggak, teh oli. Kenapa? Tapi setelah dia coba, ternyata oli rupanya kan. Man lam yadhuq lam ya'rif. Itu kaidahnya. Man lam yadhuq lam ya'rif. Siapa yang tak pernah merasa, dia tidak akan pernah tahu. Nah, sudahkah kita merasakan kehadiran Allah dalam diri kita? Sampai kita merasakan kehadiran. Nah, apa kan? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Terasa tidak kita kehadiran Allah dalam diri kita? Supaya terasa apa? Banyak beribadah, banyak berzikir, banyak
Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ini kata kunci. Kalau sudah dapat kita kehadiran, kita sudah merasakan kehadiran Allah dalam diri kita, oh itu baru namanya ma'rifah. Tidak perlu kenapa engkau berikan kepada saya begini Tuhan, mengapa saya dimiskinkan, mengapa saya di sini. Tidak perlu dia bertanya lagi. Kenapa? Sudah ada jawaban itu dalam diri dia. Jadi ilmu dulu baru ma'rifah. Tidak akan mungkin dapat ma'rifah tanpa ilmu. Semakin banyak ilmunya, semakin dekat kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu itu tahu. Kalau ma'rifat itu kenal. Beda. Kamu tahu sana, tahu. Kamu kenal ke sana. Kalau dia sudah kenal, itu seperti kita mengenal bapak kita. Apakah kita bertanya lagi? Enggak, dah tahu kita dari ujung rambut sampai ujung kaki bapak ibu kita dah tahu kita. Enggak perlu bertanya lagi. Sifatnya, apa semuanya, kasih sayangnya, karena kita sudah tahu. Karena kita sudah merasakannya. Kasih sayang ibu dan bapak kita. Nah, ada waktu kita lagi? 3 menit. Baik. Ini coba kita perhatikan. Wa huwa bahrun la yudriku muntahal ghurah. Kenapa? Ilmu tentang Allah itu ibarat laut tak bertepi, tak berdasar. Begitu dalam. Ya. Berarti kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, alam semesta kecil ini. Karena Allah itu di luar alam. Kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, alamnya Allah berikan sama kita. Wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma, diserahkan, ditundukkan kepada kalian apa yang ada di langit, apa yang di bumi. Ya, kalau Allah memberikan, Allah berikan. Cuman ini kadang-kadang tidak sampai level kita ke sini. Ya. Nah, tidak sampai ke level ma'rifat itu. Waqsa darasal bashar fihi ratibul anbiya summal awliya summal ladzina lahu. Maka dengan ma'rifatullah ini ada tingkatannya. Pertama, yang paling tinggi tingkatannya tentang mengenal Allah siapa? Anbiya war rasul, para nabi dan Yang kedua, al-awliya, wali-wali Allah. Yang ketiga, as-saleh, orang-orang yang saleh. Maka ittaqu firasatal mu'minin fa innahum yanzuruna binurlah. Takutlah kamu pandangan tajam orang beriman, karena orang beriman melihat dengan cahaya. Al-wazifatu sabi' alla yakhudu fi fanni hatta istafa fannan adhi qablahu. Janganlah dia pindah kaji dulu sebelum kaji itu matang, mahir. Ini artinya pertama menyuruh kita rutin ngaji. Kalau sekali 3, kalau ngaji sekali libur 4 kali, mungkin tidak dia libur urutannya. Karena mungkin dia kan. Jadi apa? Janganlah seseorang pindah kepada kaji lain sebelum kaji itu selesai. Maka kita buat silabusnya, urutan-urutannya ke bawah. Supaya runtun kajiannya. Sebab apa? Kalau kaji ini dikaji, nanti tak dapat jalan ceritanya. Seperti tabligh akbar. Apa yang kita dapatkan dari tabligh akbar? Makanya jamaah yang sudah ngaji 2 tahun, 3 tahun, dia pasti nebak pembahasan balik ke situ, pasti balik ni ke syahadat. Kenapa? Syahadat itu janji kita. Segala sesuatu dalam diri kita balik ke janji. Apapun yang kita bahas nanti balik ni ke syahadat. Kenapa? Karena itu ilmu yang pertama. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Siapa yang tahu? Yang tahu yang rutin mengikut pengajian. Kok ke syahadat lagi? Ini dalam kajian kita ini sudah 2 kali kita kembali kepada kajian syahadat itu. Ya, tetap kembalinya kepada syahadat. Kenapa? Semua yang kita lakukan di dunia ini sesuai dengan janji. Apapun yang kita kaji,
pasti akan kembali kepadanya. Inna ahdallah kana mas'ula, sesungguhnya janji dengan Allah itu diminta pertanggungjawabannya. Jadi ilmu tentang janji itu, apa janji kita? Akidah, ibadah, akhlak. Kan ini dia dikatakan sini. Jadi seseorang tidak boleh masuk dia kepada kajian lain dulu hatta yastawfi fan, sehingga dia selesai mengkaji ilmu-ilmu sebelumnya. Jadi jangan tambah kaji dulu sebelum itu. Maka kalau kita ragu, tanya. Final ulum murtabatan darurian, karena ilmu itu berkaitan antara satu sama lain. Tak paham kita yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Makanya yang selalu bolos-bolos ngajinya, besok tuh bingung dia. Ini kemana sambungan kaji ini? Sama seperti murid apa? Dalam seminggu tuh 4 kali bolosnya. Ketika guru menjelaskan, kok saya tidak paham ya? Mana pula paham? Orang udah belajar, dia tinggal tidak runtun ilmunya. Nah, ini salah satunya dia. Maka dia buat absen. Ya. Di sekolah tuh buat absennya. Kasful ghiyab namanya. Supaya apa? Supaya bisa di absen siapa yang rajin, siapa yang datang, siapa yang tidak datang. Untuk apa gunanya? Kalau ada yang tidak datang, guru menjelaskan dulu pertemuan kita sebelumnya tentang masalah ini supaya nyambung yang tak datang. Itu kalau sekali 2 kali, kalau 5 kali tak datang seminggu, gimana ngulangnya? Habis ngulang itu lagi. Akhirnya apa? Murid ini yang dideportasi ke orang tuanya. Itu lagi. Kenapa? Atau dia tidak dinaikkan kan gitu. Nah, karena merepotkan guru namanya itu. Nah, kita ini absennya di sisi Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada absen di sini. Masuk itu gitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dikatakan apa? Fayam bagi Allah yahkumu ala ilmi bil fasad liyukul khulf bain ashabihi. Ya. Dan janganlah kamu menuntut ilmu itu ilmu yang mendatangkan kerusakan. Tak boleh. Jadi ilmu sihir boleh tuntut? Boleh. Tidak ada masalah. Ilmu sihir boleh tuntut. Yang tak boleh diamalkan. Jadi jangan bilang tak boleh nuntut ilmu sihir, boleh. Tak boleh diamalkan. Cuma tu bermain di tepi jurang namanya. Kalau dah tahu kita ilmu sihir tu mau kita praktekkan. Man hama haulal hima yusaku an yaqafi. Barang siapa yang bermain di tepi jurang, suatu ketika akan dia jatuh ke dalam. Jadi jangan bermain-main dengan ilmu pelet. Nah, ilmu pelet nanti dia mau coba-coba mangkuh dah ilmu saya katanya. Jadi situ salahnya. Ilmu tu boleh saja dituntut dalam masalahnya. Maka di sini apa? Sedapat mungkin tidak boleh dia nuntut ilmu yang mengundang, yang membawa kepada fasad, kepada kerusakan. Wala yakhta wahid aw ahad fihi wala yukhalif. Tidak boleh menuntut ilmu yang bersalahan, yang menyalahi dengan amalnya. Tidak boleh menuntut ilmu yang menyalahi dengan amalnya. Ya. Jadi ilmu yang kita tuntut, ilmu yang bisa kita amalkan. Ilmu yang menyalahi amalnya tidak bisa. Ilmu sihir tentu tidak bisa kita amalkan. Maka itu tidak boleh kan. Inilah Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala sebagai adab kita terhadap ilmu pengetahuan baik selaku murid, selaku jamaah. Mudah-mudahan adab ini sangat penting sekali. Apabila kita beradab terhadap ilmu, maka ilmu akan masuk, maka Allah akan memasukkan ilmu ke dalam dada kita dan ilmu itu akan bermanfaat bagi kita untuk dunia dan akhirat. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.